Pertama surprise sebenarnya. Beliau adalah salah satu gitaris yang ada di Indonesia yang gitaris. Tiba-tiba Tiga bawang dulu ya. Ada. Main banyak not, disikat satu not sama Pak Haji udah kelepek. Langsung luar biasa. Dan di situ ada yang nggak masuk dalam video klip itu adalah Rick Sprint, itu salah satu engineer ya, itu kaliber Grammy Awards pastinya, dan dia merubah semua itu menjadi output musikal yang kita dengar hari ini. Luar biasa sekali. Boleh tepuk tangan sekali lagi. Nah, kira-kira dengan dirilisnya lagu ini sebenarnya misinya dari Semara Rindu itu apa sih? Semara Rindu ya tanpa sengaja akhirnya saya menulis sebuah seindah melodiku ya. Melukiskan Semara Rindu itu cuma dia ungkapan aja. Sesyahdu suara kita bila kita saling mendengar. Kalau kita nggak saling mendengar kan semuanya kan gitu. Benar. Jadi saya ibaratkan sama ya situasi sekarang lah. Situasi sekarang ya, itu politik ya bisa kesana. Kadang-kadang semuanya merasa paling benar dan oke. Makanya semakin ku mengerti apa katanya, semakin ku mengerti bagaikan satu harmoni ya kan. Sehingga kita bisa selaras dan selalu sehati. Itu aja sih intinya sih sebetulnya dalam musik itu. Sudah nggak bicara genre, umur, ya, nggak enak ngomong. Iya. Saya kan dibilang masih remaja lumayan. Tidak memandang umur, suku, semua itu mungkin Pak Haji udah lebih dulu menulis hal seperti ini ya, kayak zaman 135 juta sekarang berapa ratus juta ya. Iya, ntar di update tuh ya kayak judulnya seperti itu. Lebih ke situ sih sebetulnya. Biar jumlahnya kalau 1 miliar nggak bisa. Iya, enak banget gitu. Kalau 3 sekarang berapa sih? 270 masih oke. 70 juta. Iya. 1 miliar gimana jadinya? Makanya dah. Gimana? Oke. Bang Haji, kita mendengar bahwa paling cuma 10-20% karakter Bang Haji di situ. Bang Haji malah ngeblend sama karakternya Dewa Bujana. Dan ini sangat luar biasa sebagai living legend. Tidak begitu egois, dan ini saya respect sekali. Jadi lebih kepada lagunya. Itu memang Bang Haji yang ingin atau bagaimana? ya semua gagasan beliau. Oke. Lagunya karya beliau, miliknya karya beliau juga rasanya. Iya. Saya juga memiliki merasa punya kehormatan diundang untuk bisa mengisi lagu itu. Dan sebagaimana tadi dijelaskan oleh Bu Bujana, ternyata di dalam lirik itu terkandung satu makna yang luar biasa, bahwa musik bersatukan. Melalui musik kita bisa mengajak umat dalam satu positif. Ada yang menarik ketika kita syuting klip, Bujana bawa pasti ke studio, disimpan di situ di diperiksa. Saya judulnya Soneta Gitarku. Oh, judulnya itu Soneta Gitarku. Judulnya saya Soneta Gitarku. Ini judul apa? Ini pernyataan ya. Nah, di tengah syuting, lalu Bujana bilang begini, jadi ini judulnya apa? Kalau menurut saya Soneta Gitarku, karena itu sudah ditulis sama dia. Apa Semara Rindu. Akhirnya ketika syuting, beliau pun bikin apa? Polling.
voting. Oh, di sana langsung. Voting cuma berdua. Oh, rame-rame kira berdua. Sementara itu sampai kita langsung saya putuskan. Oke. Semarang kita dulu saja. Semarang Rindu langsung. Semarang Rindu. Oh, langsung Semarang Rindu. Dengan soneta kita dulu terlalu terlalu mengajukan sonetanya. Iya. Itu nggak kan dari karya beliau. Tapi ngomong Pak Haji, ini Pak Haji soneta. Maksudnya ini semua karya beliau. Oh, lebih respect ya sama. Seperti itu lah. Wah. Ini langka biasanya. Biasanya pada menonjolkan, tapi Bang Haji ngeblend sama lagunya. Karena ini pure karya beliau. Saya cuma numpang nyanyi. Numpang nyanyi ya. Numpang nyanyi kan. Tapi ini nggak numpang datang kan? Emang aja ini ya, ini nggak numpang datang dong. Pasti ada message yang mau disampaikan nih. Itu tadi udah. Wah. Oke, terima kasih Pak Haji. Ya, guys. Sadu, itu bentotannya memang natural atau memang karena ingat Bang Haji? Ada karena ingat Bang Haji. Oh. Jadi ninggalin jejak ya. Pengen ada dangdut ini tapi sadar diri gitu. Cuma memang beberapa bahasa lain kayak yang paling itu memang Om Dewa Bencana yang bikin, terus juga di Papa Bujaya Solo juga ada Bujaya itu pikir Bujaya kalau gitu bebas aja dulu isi, cuma yang dibikin sama gue itu kadang udah bener udah enak gitu. Iya. Sayang gitu kalau diganti. Kalau teknis bassnya ya aku dikit-dikit aja di sini. Yang versi aku cuma kasih. Oke. Sebentar, bagi saya ini. Ya. Wah, ini perlu dicatat nih, kira Penasaran ini. Saya pernah punya pengalaman sama Bapak Anda. Waktu itu kita kolaborasi di satu stasiun TV. Lagunya Riba. Beliau pun nulis lah. Pak Haji, lagu lu nggak bisa ditulis nih. Lagu lu nggak bisa ditulis nih, salah semua nih. Jangan lo tulis, lagu lu mainin. Ini karena saya malah suka sama Bu Bujana. Saya nggak ngerti musik. Saya juga pegang kepada jiwa gitu. Karena ketika saya mau ke kiri, ilmu musik bilang nggak boleh harus ke kanan. Ketika saya mau ke kanan, ilmu bilang nggak boleh harus di tengah gitu. Dan akhirnya saya lepaskan ilmu musik itu. Jadi saya berdoa kepada dia dan malamnya lagu-lagu di tengah itu kebanyakan yang salah. Entah apanya, entah temponya, entah barnya, entah apanya. Saya nggak peduli itu, sehingga seorang jazzer ya, sekelas almarhum Bunda Rasidi Allah mengabarkan, beliau menulis isu, bahasa ini nggak bisa ditulis dulu nih, kemana ini? Kemudian itu saya ditulis mainin lagi. Ini doanya. Iya, luar biasa sekali ya. Itu ada experience yang mungkin langka juga. Oke, ini sesi teman-teman media ya. Karena di sesi ini kita akan tanya jawab mengenai single ini. Boleh langsung ke. Oh, tadi udah di awal. Sudah di awal. Jadi sekarang kita mau tanya jawab dulu sama teman-teman media. Boleh? Tadi udah ada yang pesan duluan. Kalau nggak salah Mas Budi Aceh. Nah, itu udah pesan duluan tuh tadi. Pokoknya gue mau nanya. Oke, sebentar. Dilarang politik. Nggak boleh ya ngomong politik. Bang Haji dulu ya kasih tahu ke Indonesia anak band boleh berpolitik. Dan itu namanya politik kebudayaan ya Bang Haji. Ria, terima kasih.
Saya pernah bilang begini Pak Haji, Rian, lu beruntung banget tuh jadi orang di dunia wartawan. Jarak gua sama Rian tuh jauh banget, ada 20 tahun kali ya beda kita ya. Gua tuh idola sama Bang Haji itu ya mungkin sama seperti Bujana. Jadi di rumah kita Bang Haji di Palu di Sulawesi, dulu majalah Aktuil itu ngeluarin poster Haji Omah Irama dan Rita Sugiarto. Itu gedenya yang pertama ada di Indonesia itu segede Bang Haji. Jadi kalau kita pasang itu ya seakan-akan kita memang foto kalau itu kayak mannequin gitu. Dan itu membuat sampai hari ini saya sama saudara-saudara saya itu mengikuti Bang Haji seperti kita membaca Quran ataupun seperti kita ngaji, seperti kita membaca hadis, seperti itulah kita mendengarkan lagu-lagu Omah Irama. Jadi ketika Bujana ngirim saya undangan untuk hadir ke sini, saya enggak, ya kebetulan memang nggak ada acara. Kalau ada acara terus saya batalin karena saya penasaran. Bujana melihat Omah Irama apakah seperti saya melihat Omah Irama ketika mendengar lagu-lagunya. Saya seperti membaca hadis. Bujana seperti apa ketika mendengar lagu Omah Irama? Itu pertanyaan yang pertama. Jadi dia beruntung pernah jadi host di podcastnya Bang Haji, yang sekarang Bang Haji udah jalan sendiri. Jadi Bang Haji udah kayak Ahmad Dhani gitu ya. Ini masih malu-malu kucing. Bujana juga. Tapi James Hetfield, Metallica juga udah mulai seperti Bang Haji, udah punya podcast. Oke, itu yang pertama. Yang kedua Bang Haji, begitu tinggi penghormatan kita kepada Bang Haji, dan sampai hari ini Mas Bujana adalah tadi saya senang banget Bujana mengatakan, dan teman-teman wartawan saya kira ini penting untuk dicatat, Bujana merasa bersalah selama ini hampir separuh dari karya-karya yang dia keluarin itu dia kolaborasi dengan nama besar di dunia. Setiap Bujana ngeluarin nama besar dunia, kolaborasi dia, saya kirim ke banyak teman-teman, salah satunya gadis saya Abdi. Apa komentar Abdi tentang Bujana? Budi, udah nggak usah diskusi tentang Bujana. Bujana ini paket lengkap, udah jenius, seperti kata Bang Haji tadi, hebat. Tapi sekaligus Bujana itu tidak banyak musisi yang spend money begitu banyak, lebih dari separuh penghasilan Bujana itu dihabiskan buat mengelola musikalitasnya, mengelola rasanya. Jadi apa yang keluar dari Bujana itu semuanya keren, nggak ada yang nggak keren. Saya pernah iseng bilang sama Bujana, sekali-sekali bikin dong aransemen ulang lagu Tenda Birunya siapa penyanyinya. Nah, ya. Itu menarik juga. Tapi hari ini itu semua lewat ya. Apa yang dilakukan Bujana tadi, saya langsung kirim. Tadi izin ya, saya videoin, saya kirim ke beberapa gitaris, cuman belum ada yang jawab. Karena setelah saya melihat tadi Bang Haji, saya yakin kalau yang nonton ini gitaris Indonesia Ian Antono, atau yang nonton ini Andra Ramadan, Abdi Negara, siapapun gitaris hebat di luar sana, Ed Sarani, mereka akan menyesal kenapa dia melakukan kolaborasi dalam karya yang sangat indah ini. Itu yang pertama Bujana. Itu tadi kolaborasi yang sangat indah. Saya baru sadar bahwa ternyata Bang Haji ini bukan ada dangdut, tapi sebetulnya dia gitar heroes Indonesia. Kalau kemarin lama kolaborasi dengan musisi rock, saya yakin nyambung banget. Terbukti di TikToknya Bujana, saya angkat kopi sama Bujana, menggantikan peran kita nih teman-teman wartawan. Saya jadi malu sebagai wartawan, nggak pernah menanyakan seperti itu ke Haji Omah Irama. Bagaimana Bujana bisa membedah bahwa karya Haji Omah Irama selama ini sepanjang karirnya dia itu luar biasa. Karya-karya itu melahirkan lirik yang sangat indah, mengelaborasi lirik musik blues, rock, tapi dimasuki ke dalam ruang dangdut, dan Omah Irama berhasil melakukan itu dengan sangat indah, dan itu diungkapkan oleh seorang Bujana. Jadi saya pikir apa yang dilakukan oleh dua orang musisi ini patut dicatat sebagai sebuah naskah akademik. Saya tadi penasaran Bang Haji, saya bilang kalau karya ini hanya ditulis sekedar sebagai sebuah berita biasa, sayang sekali. Saya ngebayangin tadi ini harus ditulis dengan bagus. Saya bilang sama manajernya Bujana ya, mantan manajernya Gigi, Mas Dani Perke, saya bilang ini harus jadi apa, ini karyanya Bujana ini harus jadi sebuah buku yang
perlu diceritakan kemana-mana sebagai sebuah naskah akademik, karena tadi indah sekali, puncak pencapaian, teknik segala macam. Tadi Bang Haji bilang, Bujana itu musisi hebat, saling memuji di antara dua orang ini, itu nggak cukup. Setelah kita lihat karya ini, itu lebih dari sekedar pujian. Dan hari ini teman-teman wartawan berbicara, di tengah-tengah kita ada seorang penggemar di Bang Haji Roma Irama. Dia itu mahasiswa S3 dari Melbourne University, namanya Michael. Dia itu sedang menulis disertasi tentang karya-karya Bang Haji Roma Irama. Dan saya kira apa yang dilakukan oleh Bujana itu membuktikan bahwa ini bukan sekedar karya musikal, tapi ini sebuah peristiwa budaya yang harus ditulis dengan cara yang indah dan harus ada naskah akademiknya. Itu aja dari saya. Pertanyaan buat Bujana sekali lagi, ketika mendengar pertama semua karya Roma Irama, ada apa di kepala Bujana? Dan sebaliknya Bang Haji, apakah ketika memainkan not blues ya, atau tadi masuk ke ruang jazznya Bujana itu, Bang Haji perlu waktu untuk ngulik lagu itu, atau spontan jadi di studio ketika bertemu dengan Bujana? Itu aja pertanyaan dari saya. Mudah-mudahan karya ini Bujana jadi inspirasi buat seluruh musisi di dunia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panjang Lukas, langsung mau Pak Haji dulu. Panjang dari pertanyaannya pendek. Makasih Mas Budi, selalu tulisannya menarik biasanya. Apa yang didengar, maksudnya ketika mendengar karya Roma Irama ya, buat saya sih seperti tadi saya bilang, cuma cukup satu nada aja sudah cukup, karena udah kalem dan cuma ada satu-satunya di dunia. Jadi, udah itu aja sih sebetulnya. Kalau yang lain-lainnya udah melengkapi semuanya. Saya pernah selalu saya bilang bahwa di dunia pun nggak ada yang grup seperti Soneta, karena kalau kita bilang Beatles nggak ada kan. Yang masih eksis loh sampai sekarang. Kita bilang Jackson 5 misalnya, dulu seragam tampil udah nggak ada juga kan gitu. Soneta sampai detik ini manggung masih dengan gaya yang sama, dengan mikirkan koreo, dengan kostum, aransemen musik tentunya ya, dengan lagu-lagu inovasinya yang luar biasa. Jadi udah nggak perlu dikomentarin lagi. Saya bilang cuma cukup satu nada udah itu adalah Roma Irama gitu. Luar biasa sekali. Silakan. Baik, waktu menerima lagu ini, saya mendengar memang. Tapi ketika rekaman, terus satu saat, bahwa saya dari Rovalio, dan setelah itu saya isi gitar ini. Saya berusaha untuk menyesuaikan karakter lagu ini, berusaha untuk menyesuaikan notasi dari penyanyi yang tertera di dalam lagu itu. Jadi proses itu mendengarnya lama, tapi ketika eksekusinya ya satu hari lagi di studio, karena sudah dengar lama. Satu tahun, kalau lagi 1 tahun belajar itu. Demikian masih. Dan menurut informasi cuma sekali take, betul? Ya. Sekali take langsung bungkus, nggak ada lagi take ulang. Bahkan Bang Haji sendiri informasinya minta, ada yang salah atau enggak, ada yang kurang atau enggak. Itu apa kamu ini? Iya, nggak ada yang salah, nggak ada yang salah sih. Iya, makanya langsung bungkus. Di luar ekspos Musik itu nggak ada yang salah. Oh iya. Adanya suka apa nggak suka. Oh iya. Oke, Yang keren tadi itu satu not aja udah indah. nah itu Nah itu. itu ada di TikTok ntar habis ini. Oh, tadi udah tahu nggak teman-teman wartawan Michael yang tadi saya bilang namanya ada di sini? Iya. Oh itu Michael tuh. Oke. Dia lagi menulis soal apa aja nih. Oke, ada lagi? Kita Michael sendiri. Apa yang bertanya?
teman-teman semua. Selamat siang, Pak Haji di Bujana. Asik. Saya mau, saya Mas Mikal, namanya. Saya tadi di belakang. Selamat siang juga Mas Budi. Saya sedang mengkaji dahulu, dan memang tapi saya mulai mengkaji dahulu dari tahun 2011 dan sekarang lagi berkonsentrasi juga untuk dan di era saat ini, dan sangat beruntung sekali saya diajak sama Mas Bima itu untuk datang menyaksikan langsung karya yang indah sekali hari ini. Rindu, dan ini sangat, saya pikir saya akan juga mengenalkan karya ini sebagai dalam disertasi saya. Terima kasih banyak di Bujana Batiromi. Tapi saya ingin coba bertanya sedikit terkait karya ini. Gitu. Di Bujana ini kan kalau di dangdut akhirnya beberapa saat lalu sudah pernah berkolaborasi juga dengan Dark Wedding. Gitu. Lalu akhirnya apa yang membedakannya? Terus akhirnya makna kolaborasi ini buat di Bujana apa? Buat Pak Haji apa gitu untuk kolaborasi? Terima kasih. Ya, silakan. Ya kalau membedakan ya beda. Saya pernah memang seperti awal saya bilang, saya memang di sejak pandemi bikin kolaborasi dengan banyak penyanyi, karena biasanya saya bikin instrumental, tapi bikin single-single, termasuk salah satunya adalah Dark Boy Gang. Kenapa saya waktu itu sama Dark Boy? Ya saya lihat karena apa ya, itu bukan dangdut sih kalau Dark Boy kan ya, lebih ke Jawa ya, musik tradisional, lebih ke tradisional yang kayak kendang Jawa, dan yang menarik liriknya karena lirik Jawa saya suka. Saya kan bahasa saya, walaupun saya orang Bali, bahasa saya bahasa Jawa, itu yang membuat saya tertarik untuk kerjasama dengan Dark Boy, dan saya lihat sangat luar biasa juga itu karyanya gitu. Tapi ya beda sekali lah tentunya sama Pak Haji, ya nggak usah dibandingkan, ojo dibanding-banding gitu. Kasih bahasa Jawa. Ya kalau buat saya ojo dibanding-banding. Aduh, kalah ya. Kalah ya. Cium langsung. Gitu aja. Beda kayak. Memaknai lagu Semarang itu? Ya Semarang itu tadi sudah saya jelaskan tentang isinya. Ya itu seperti itu. Tidak apa, musik itu ya melodi ada berapa nada, sama aja manusia ada banyak juga. Semua bisa disatukan sebenarnya dengan kalau kita memikirkan, kalau kita bisa saling mendengar. Yes, dalam ya. Kita selalu selaras dan sehati. Asik. Bang Haji mungkin mau nambahin perihal makna buat Bang Haji terhadap lagu ini. Ya, bahwa keterlibatan saya dengan karya Semarang Bujana satu experience yang baru, satu pengalaman musik yang baru. Pengalaman aku memperkaya misalnya pemikiran saya sebagai musisi, dan makanya ini buat saya sebagai suatu peluang yang sangat baik, suatu kehormatan yang sangat baik terhadap saya, sehingga saya bisa melihat berbagai macam genre, berbagai macam jenis musik, dan tentunya sebagai musisi kita harus selalu berusaha untuk terus berkreasi, karena musik itu tidak ada batas. Sampai kiamat pun musik ini akan terus berkembang, dan kolaborasi seperti ini adalah satu peluang untuk mengembangkan musik itu sendiri. Terima kasih. Mantap sekali jawabannya. Wah. Boleh ada lagi yang mau bertanya? Apa namanya, tadi udah sempat dijelaskan isi liriknya kan. Sekarang saya lupa liriknya. Tadi ingat sehingga melodiku ya, menggambarkan ini sih seperti saya sebutkan bahwa dalam musik melodi akan jadi satu harmoni, dan semuanya bisa jadi satu harmoni walaupun melodinya mau kemana-mana gitu. Terus sesadu suara kita dan kita saling mendengar. Kalau kita bersama tidak saling mendengar akan dewe kan, akan itu
menggambarkan kita aja sih kadang-kadang, maksudnya apa yang terjadi gitu loh. Terus makanya di sini dalam lagu ini tidak memandang suku, genre, dan umur dan semuanya seperti tadi saya jelaskan, karena ada kata terakhir, semakin ku mengerti bagaikan satu harmoni. Harmoni itu sangat penting sehingga kita bisa selaras dan selalu satu. Jadi menggambarkan satu keharmonisan sih sebetulnya. Saya nulis lirik ini ya cuman bagian rap aja karena di depannya cuman melodi dari gitar. Jadi sepertinya nggak ada koreksi waktu itu, saya serahkan ke Pak itu. Pak Haji gimana melihatnya Pak? Ya, jadi saya pelajari liriknya, saya dalami. Ini sangat kritis sekali. Seindah melodi dulu melukiskan sehara rindu. Sesyahdu suara gitar bila kita saling mendengar. Semakin ku mengerti bagaikan satu harmoni, sehingga kita bisa selaras dan selalu sehati. Pertama surprise tentunya. Beliau adalah salah satu gitaris yang ada di Indonesia yang ditarik. Tiba-tiba datang menyampaikan ajaknya untuk berkolaborasi. Saya sudah isi vokal beliau, kaget juga ya, kaget tapi happy. Saya senang sekali karena buat saya musik segala genre itu musik universal. Pernah beberapa kali misalnya saya melakukan katakanlah duet kolaborasi dengan musisi rock walaupun tidak dalam rekaman seperti God Bless. Kemudian sama Umus sebelumnya tiba-tiba beliau menyodorkan ide untuk kita bisa kolaborasi dengan satu single. Tentu ini sangat membahagiakan saya. Nah cuma ada satu hal, itu saya dengar lagu unik gitu ya. Dibilang jazz bukan, dangdut bukan, bukan, ada potongan lagu santai, jangan bicara. Nah ini dia tuh. Jangan santai. Saya bilang biasa. Oke, dan waktu itu memang saya lagi sibuk-sibuknya, banyak acara sehingga agak tertunda, dan di samping itu saya lama itu menyelami lagu ini. Oh, itu spesial berarti ya menyelami. Karena saya selami lagu ini karena buat saya cukup apa ya, ya unik, lagunya unik. Ini ketika sampai dia lai, ini luar biasa, asik. Jadi alhamdulillah saya bersyukur bahwa dalam usia seperti ini masih ada anak muda yang ternyata masih berkenan mengajak saya untuk kolaborasi. Muda ya. Iya, jadi ini satu apa kehormatan buat saya dalam kesenian. Oke. Selanjutnya ke Bung Leni ini. Oh, Sadu dulu ya, semuanya Sadu. Oke, Sadu ya, Sadu. Sekarang dikenal sebagai basis band metal ya. Berada di antara dua living legend ini, bagaimana perasaan? Atau seperti apa, dirahasiakan biar lebih natural atau bagaimana? Pastinya Om Bujana ini kan selalu kalau bahasa Kim apa digedein terus gitu. Ya. Dalam karir saya tuh dari dia game booster selalu diangkat sama beliau. Sempat ada kesempatan main sama Clavin dan lain sebagainya. Itu buat saya privilege yang saya nggak tahu harus kalau saya mereka bilang saya tahu seperti mana. Sampai pada akhirnya kadang merasa dibayar aja aneh gitu. Ilmunya yang saya dapat tuh lebih dari itu gitu. Tiba-tiba Bujana kemarin untuk siang proyek ini
Bujara bilang, "Duh, ini Virgil berarti bakal sama Pak Haji." Wah, serius, aku nggak tahu kalau aku yang main bass awalnya. Wah, ini bakal siapa nih main bass ya gitu kan. Terus tiba-tiba kemarin, "Duh, kamu yang main bass." Wah, itu aku bisa satu track sama Pak Haji, yang juga dulu Pak Haji pernah main sama papaku juga. Oh iya iya. Ada videonya. Wah, lagu gimana ya Pak Haji ya? Gibah. Wah, lagu Gimana? gitu. Terus sekarang saya bisa satu track sama Pak Haji itu nggak tahu saya harus ngomong apa gitu. Rasanya luar biasa. Oke. Terima kasih untuk kasih for trusting me. Oke, baik. Iya, lihat nih Oke, terima kasih jawabannya. Ke Bu Leni nih. Entar satu lagi. Sekarang Bu Leni, kira-kira ketika menerima proyek ini, apa sih yang ada di kepala Bu Leni sebagai eksekutif produser di lagu Semarang itu? Saya sih nggak ada ini apa di pala ya. Iya. Sering mau bicara. Aha. Nah, cuma nama Bang Haji ini. Oh, Nunggunya 8 bulan. 8 bulan ya? Iya, 8 bulan. Jadi dia dengerin, dia atur jadwalnya. Aha. Kan Bang Haji ini jadwalnya lagi cuma konser. Betul. Pengajian. Podcast, pengajian ya. Ya Bang, podcast kan masih ya? Masih. Jadi ya kayak gitu aja. Iya. Jadi ngalir aja. Oke, dan ini pun nanti ke depannya mengalir aja. Oke, baiklah kalau begitu. Penasaran sama video klipnya? Kita akan putar ya. Kita akan putar video klipnya. Saya buat yang tadinya belum ada judul, nggak ada liriknya tadinya. Memang sebuah cita-cita buat saya untuk kalau kayaknya mungkin beberapa kali saya sering menyebutkan pengen kolaborasi sama siapa gitu kan. Dan saya udah melakukan kolaborasi mungkin cukup banyak sih buat musisi mungkin di Indonesia. Kayaknya paling banyak mungkin dari tahun 2002 saya sudah rekaman di Amerika dengan Peter Erskine, Vini Colaiuta, Gary Husband, Jack Jones, banyak sih Banyak kalau sekali ya. mungkin jadi kenapa di Indonesia enggak gitu, sedangkan di Indonesia ada rajanya gitu. Oke. Jadi saya salah saya melakukan kolaborasi di Amerika di situ. Iya. Jadi ada satu hal saya kepengen sama siapa lagi gitu selalu. Saya bilang sama Roma Irama. Wow. Dan itu ternyata sudah banyak sekali ya. Ya kalau kawan-kawan nanti kalau saya launching album yang mana, ada sama John Frusciante sama siapa, Iya. selalu kepengen sama Roma Irama. Tapi kesempatan bertemu sama Pak Haji pernah menyampaikan ide itu belum. Nah baru sekitar tahun lalu. Pas Setahun berarti ya? tahun lalu saya ketemu itu memang udah kepengen bikin, kan karena pandemi bikin kolaborasi dengan penyanyi-penyanyi muda ini. Pokoknya tiap hari itu hidup itu harus berkreasi kan. Oke. Bikin lagu, oh ini cocok sama ini. Terus ini harus sama Pak Haji nih, gimana caranya? Terus saya bikin lagu. Sebetulnya belum seperti sekarang ini jadinya, banyak perubahan ternyata akhirnya. Karena setelah ketemu Pak Haji, mau gak ya gitu. Jadi terus saya dengerin gini, Pak Hajinya udah senandungnya saya udah seneng gitu. Belum tentu mau nih gitu loh. Terus ternyata saya salah key kan, yang saya bikin nadanya ketinggian. Iya. Akhirnya saya ikutin di lagu-lagu Pak Haji. Udah ketemu, saya rasa ini yang paling pas nadanya, makanya nyanyinya enak sekali gitu. Terus saya kepengennya Pak Haji yang bikin lirik, karena ya panutan bikin lirik, bikin semuanya kan lirik beliau ini kemana aja pas gitu, Iya. kemana kena. Tapi terus saya nyanyi aja deh sama ini. Ya udah akhirnya saya memaksakan diri bikin lirik. Iya. Jadilah Semangat Rindu. Oh, oke. Dan ternyata Pak Haji benar-benar rekaman, benar-benar ngisi vokal. Itu yang membuat saya kaget. Udah dikirim datanya, wah beneran ngisi vokal nih. Terus ada sayatan gitarnya itu, waduh ini sebuah rezeki yang nggak ternilai buat saya. Wow.
luar biasa sekali. Boleh bertanya? Ini yang menarik ya, Bang Haji ini memang